Para pemirsa Kalam Ramadan yang dimuliakan Allah, terima kasih senantiasa bersama kami dalam kajian kita. Kita lanjutkan bagaimana Ramadan membentuk kesalehan sosial ini. Ada satu yang disunahkan, yang disarankan oleh Rasulullah SAW di bulan Ramadan, yaitu bagaimana seorang muslim disarankan dan dianjurkan untuk senantiasa berderma, senantiasa bersedekah. Sampai-sampai orang yang memberikan sedekah bagi orang yang berpuasa Ramadan ini, maka dia akan dapat kebaikan sebagaimana orang yang melakukan puasa, tanpa harus mengurangi pahala orang yang berpuasa. Ini luar biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala bagi orang-orang yang mau bersedekah, berderma di bulan Ramadan. Tentu berbeda hitung-hitungan matematika dengan kita. Kalau kita memberi berarti berkurang. Tetapi Allah berbeda. Memberi itu berarti bertambah tanpa harus mengurangi bagi orang yang mempunyai pokoknya, yaitu orang yang berpuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan mengganti harta orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berderma di bulan Ramadan ini. Kita sering melihat bagaimana saudara-saudara kita yang senantiasa berebut untuk bisa memberikan infak dan sedekahnya, untuk memberikan sebagian hartanya bagi orang-orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini. Kenapa mereka percaya bahwa dengan sedekah hartanya akan bertambah? Karena inilah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita semuanya tentu juga percaya ketika Allah yang menjanjikan, maka tidak mungkin Allah akan mengingkarinya. Puasa Ramadan juga mengajarkan kepada kita bagaimana kita menjadi orang-orang yang selalu menanamkan cinta dan kasih. Memberikan atau menyayangi fakir miskin, menyayangi anak yatim. Itu baik kita lakukan di bulan Ramadan. Tetapi bukan berarti di bulan lain kita tidak. Maka ini juga yang ingin saya sampaikan. Kenapa ada juga sebagian dari saudara-saudara kita ini yang masih saja untuk mencapai tujuannya mereka menggunakan dengan cara-cara justru bukan dengan menebar kasih sayang, tetapi menebar ketakutan terhadap saudara-saudaranya. Mohon maaf saja saudara-saudaraku, para pemirsa Kalam Ramadan yang dimuliakan Allah. Ada sebagian daripada saudara kita yang karena ingin menegakkan kebenaran tetapi dilakukan dengan cara-cara yang batil. Dengan dalih jihad, kemudian mereka menebar ketakutan kepada saudara-saudaranya. Ini mungkin pemahaman-pemahaman ini harus kita samakan. Bahwa kebaikan itu harus kita sebarkan juga dengan kebaikan. Islam bukan agama yang memperbolehkan menyebarkan dengan cara kekerasan. Tetapi kalau memang Islam sudah diserang, maka kita juga punya kewajiban untuk mempertahankan diri. Tetapi cara-cara kekerasan adalah bukan cara-cara yang bagus untuk dakwah dalam Islam. Para pemirsa Kalam Ramadan yang dimuliakan Allah. Kembali kepada pembicaraan kita. Bahwa Ramadan menanamkan sifat kedermawanan dalam diri kita. Alangkah baiknya kalau kita selama Ramadan kita menjadwalkan diri kita, keluarga kita. Hari ini kita akan berinfak, hari ini kita akan memberikan untuk berbuka di masjid mana, komunitas mana. Jangan sampai saat kita bisa makan kenyang, tetapi saudara kita, tetangga kita masih ada yang kekurangan. Maka tidak dikatakan orang-orang yang beriman.
ketika seseorang bisa makan kenyang sementara tetangganya masih merasa kekurangan. Para pemirsa Kalam Ramadan yang dimuliakan Allah. Pada saat Ramadan, kita juga akan merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang setiap hari merasa kekurangan. Bagi kita yang melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kita merasakan lapar dan dahaga mungkin hanya 1 bulan maksimal. Dan itu pun tidak selamanya. Karena kita pada saatnya buka. Pada saatnya adzan maghrib kita sudah bebas makan. Dan pada saat itu ada yang kita makan. Tetapi bagaimana kalau saudara-saudara kita, mereka menahan lapar, menahan dahaga selamanya. Kenapa? Karena mereka tidak tahu apa yang akan mereka makan. Maka disinilah sifat kedermawanan dalam diri kita akan muncul. Kenapa? Karena kita merasakan bahwa masih ada saudara-saudara kita yang merasa kekurangan. Kita semuanya menyadari dan memahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rizki kepada kita, bukan rizki kita. Harta yang kita punyai bukan hak mutlak milik kita. Hak mutlak atas harta kekayaan tersebut adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kalau Allah adalah pemilik mutlaknya, kemudian kita merasa pemilik utamanya? Pada saat pemilik mutlak meminta dan kita merasa kita yang punya, itu adalah sebuah kesalahan yang besar. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyampaikan bahwa dalam harta kita ada hak orang lain. Ada haknya fakir miskin, ada haknya anak-anak yatim, anak-anak terlantar. Maka disinilah harus kita kembangkan melalui Ramadan ini. Mari kita tanamkan rasa empati kita, rasa solidaritas kita terhadap saudara-saudara kita yang kekurangan. Para pemirsa Kalam Ramadan yang dimuliakan Allah, insya Allah akan kita bicarakan lebih lanjut tentang kesalehan sosial melalui Ramadan setelah pesan-pesan berikut ini.